Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya akan membuat video struktur data tentang Q. Materi Q ini dia merupakan lanjutan dari stack ya pada video sebelumnya. Jadi kita akan masuk ke QU. Video terakhir itu kita sudah masuk di sini ya, di stack. Sekarang kita masuk di Q. Jadi dalam struktur data ada yang namanya istilahnya itu queue atau antrian. Ada istilahnya itu namanya antrian atau queue. Jadi queue itu sepupunya stack. Jadi ya sudah berteman lah itu dia istilahnya antara queue dan stack. Queue itu queue breaksheet is object inserted and recording. Jadi queue itu dihapus dimasukkan dan dihapus itu berdasarkan prinsip first in first out atau FIFO gitu. Jadi objek yang pertama kali dimasukkan itu menjadi objek yang pertama kali keluar seperti itu. Jadi elemen yang jadi kita bisa memasukkan elemen kapan saja, tapi hanya elemen yang ada dalam queue yang bisa dihapus. Jadi maksudnya yang paling lama di dalam antrian yang dihapus begitu. Yang pertama masuk, yang lebih dulu yang dihapus. Contohnya itu orang yang mengantri di orang yang mengantri di taman hiburan. Contohnya orang yang mengantri panggilan telepon yang telah dialihkan ke layanan pelanggan tengah ke layanan service center gitu. Thank you. Seperti itu.
Jadi secara tipe data, jadi selanjutnya itu ada tipe data abstrak dalam queue. Jadi secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi, menjaga agar objek tetap berurutan, dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama pada antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Oh, jadi jadi secara formal dia ini eh, apa eh, untuk menghapus elemen atau objek itu dia didahulukan lebih dahulukan yang di depan gitu, yang pertama, ya, elemen pertama yang didahulukan untuk menghapus. Nah, sementara untuk di penginputannya itu atau untuk menambahkan elemen itu lebih dahulukan di bagian belakang gitu. Jadi misalkan di sini ini untuk menginput untuk memasukkan itu, ini yang pertama itu dimasukkan di sini, masukkan di sini. Nah, itu untuk yang apa? Untuk dimasukkan di sini lalu di keluarnya itu terakhir. Dengan kata lain, FIFO rule is unfortunate on the sequence. Dengan kata lain, FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Jadi ada abstract data type with Q abstract data type support to fundamental method for Q. Jadi antrian mendukung dua metode. Jadi untuk metode dasarnya Q itu ada NQ sama DQ. Seperti itu. Ada dua gitu. Ada dua ininya apa? Metodenya. Ada NQ itu untuk menambahkan apa? elemen. Nah, DQ itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari Q. Di sini dicontohkan itu misalkan ada Q apa? Objek key apa? Misalnya ada antrian key, misalnya QWW key. Nah, ya, di sini ada Q key. Nah, di sini jadi kita panggil Q dot NQ. Di sini untuk menambahkan ini apa? Menambahkan elemen itu kita perlukan parameter. Parameternya apa isinya? Nah, parameternya isinya itu apa? Objek apa yang kita mau masukkan gitu. Data apa yang kita mau masukkan. Misalkan NQ, 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 E. Ini itu misalnya kita isi 2, berarti artinya kita akan menambahkan angka 2 dalam antrian key gitu. Nah, sementara untuk menghapus key itu ada metode namanya dekey. Dekey itu dia tidak memerlukan parameter karena dia akan otomatis menghapus bagian depannya ini, bagian depannya antrian gitu. Akan menghapus antrian yang terlebih dahulu masuk gitu. Nah, sebuah error akan ditampilkan apabila antriannya itu kosong gitu. Ya otomatis ya. Ada aksesor tambahan. Ya, aksesor itu artinya untuk kita mengakses key misalnya Q. Nah, di sini ada method first aksesor.
method first sebagai aksesornya. Terus ini method is empty. Method is empty. Selanjutnya ada len key. Parameternya itu key. Ini metode aksesor tambahan ya. Jadi key first itu mengembalikan nilai antrian terdepan dalam key gitu. Antrian key tanpa menghapus. Nah, ini akan menampilkan juga error kalau antriannya kosong. Key first gitu, key first. Selanjutnya ada key is empty untuk mengecek apabila ini akan mengembalikan nilai true apabila antrian itu tidak ada elemennya di dalam atau kosong. Ini mengecek apakah nilainya itu kosong atau tidak. Kalau kosong, maka akan mengembalikan nilai true. Kalau tidak kosong, tidak is empty, berarti akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada len. Nah, metode tambahan len itu dia mengembalikan jumlah elemen yang ada dalam antrian key. Nah, kalau di Python itu kita biasa gunakan ini underscore len underscore tick gitu. Ini by convention, ini kita berasumsi bahwa sebuah antrian yang baru dibuat itu kosong gitu. Jadi kalau kita buat sebuah antrian, nah itu kita asumsikan bahwa itu sebuah antrian kosong. Tidak ada batasan kapasitas priori dari antrian gitu. Elemen yang ditambahkan dalam key bisa memiliki arbitrary type, tipe sembarang, arbitrary. Nah, di sini saya kasih contoh. Contohnya itu misalnya kita punya kelas I misalnya. Kita punya data key. Nah, kita punya data key objek key, antrian key. Nah, terus enqueue
NQ itu artinya menambahkan. Nah, di sini parameternya itu 5, artinya kita menambahkan 5 dalam objeknya kita, dalam antriannya kita. NQ return value tidak ada, langsung ditambahkan di sini 5. Nah, terus kita tambahkan lagi Q NQ 3, di sini 5 3. Di sini sudah diberikan tanda. Di sini di bagian kiri itu yang pertama. Ini dari kanan masuk menuju ke kiri, dari kanan di belakangnya ya. Nah, selanjutnya length key kita untuk mengukur apa namanya, melihat seberapa panjang ini queue-nya, untuk melihat jumlah apa namanya, jumlah elemen atau jumlah data yang ada dalam antrian key, mengembalikan nilai 2 ya, mengembalikan nilai 2 karena ya jumlah datanya ada 2, 1 2. Terus kita DQ key DQ key DQ. Kita di sini tidak membutuhkan sebuah parameter karena dia otomatis akan menghapus nilai yang paling nilai yang terlebih dahulu muncul, yang itu tadi awalnya 5. Jadi kita menghapus 5. Sini sisa 3. Nah, terus di sini kita cek apakah antrian key itu empty, kosong. Returnnya itu false karena dalam antriannya kita itu masih ada angka 3 ini. Tadi kan 5 dan 3. Sekarang sisa 3 karena 5 nya sudah terhapus. Terus kita di Q. Kita di Q lagi tanpa parameter, kita langsung hapus. Yang keluar 3, returnnya 3. Karena sisa 3 tinggal 1. Lalu ada kita coba lagi pakai untuk mengecek apakah antriannya kosong atau tidak. Key is empty, return true. Return true karena di sini sudah kosong. Nah, kita coba lagi, ini datanya sudah kosong. Kita coba untuk menghapus lagi key DQ, akan mengembalikan nilai error karena sudah kosong, tidak bisa. Sini kita mencoba menambahkan lagi NQ 7 dan 9. 7 dan 9. Q first itu 7. Q first itu 7. Q first itu 7 karena nilai yang paling pertama itu 7, yang pertama masuk. NQ 4, kita tambahkan lagi 4. Kita length, kita ukur panjangnya jadi 3, langsung kita DQ, hapus 7. Sini saya coba untuk membuatkan kodenya.
Sebentarlah kita buat codingan supaya lebih menjelaskan. Nah, jadi kita masuk pada bagian array based queue implementation. Jadi ini dia itu implementasi array implementasi queue berbasis array, implementasi antrian berbasis array. Misalnya seperti itu. Misalkan kita implementasi, contohnya contoh saat ini implementasi use append a to add element at the end of the list. Jadi kita gunakan append dengan parameter e untuk menambahkan elemen di akhir list, di akhir list lah pokoknya. Selanjutnya kita use pop. Ini. Selanjutnya kita gunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari list ketika list dihapus. Jadi seperti ini. Pertama kita tambahkan data di sini. Append itu kayak enqueue untuk menambahkan. Sementara dequeue itu sama dengan seperti pop untuk menghapus. Jadi, misalkan sini kita tambahkan nilai di sini. Tambahkan nilai di sini misalnya 1. Misalkan sini arraynya kosong, sini sebuah array itu. Nah, terus ini kita tambahkan 1. Set. Nah, 1. Terus sini append lagi 2. Sini 3. Sini 4. 1, 2, 3, 4. Ketika kita pop akan menghapus elemen yang terlebih dahulu muncul. Sini. Ini akan dihapus. Terus kita dequeue lagi. Terus kita dequeue lagi. Pop lagi ya. Ini. Seperti itu. Jadi metode yang sama untuk menambahkan elemen
penggantian elemen implementasi POP, ganti entry yang dihapus dengan antrian dalam array dengan referensi ke non. Apa ini? Dengan mempertahankan variabel eksplisit f, mempertahankan variabel f untuk menyimpan indeks elemen saat berada di depan antrian. Big O1 bahkan runtime. Tetapi big OM kebutuhan ruang untuk elemen di mana M lebih besar dari N, di mana M adalah angka, M di mana adalah jumlah operasi NQ, dan M adalah jumlah operasi NQ dan N adalah jumlah sebenarnya dalam elemen dalam antrian. Dengan kata lain, dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Antrian elemen yang sedikit akan disimpan dalam antrian yang besar. Desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian yang memiliki ukuran relatif kecil umum digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya daftar tunggu sebuah restoran tidak pernah memiliki lebih dari 30 antrian dalam sekaligus. Namun dalam satu hari atau seminggu jumlah keseluruhan antrian jauh lebih besar. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini. Misalkan dalam sebuah restoran itu memiliki panjang antriannya itu hanya 30. Hanya 30, tapi dalam satu hari jumlah keseluruhan antrian akan jauh lebih besar. Jadi misalkan setiap ada pengunjung yang datang akan mengantri. Tapi dalam antrian itu selesai satu, datang lagi yang lain, seperti itu. Selesai dilayani satu, maka yang selesai itu akan dikeluarkan dari antrian. Setelah dikeluarkan dari antrian, maka pengunjung lain akan datang, seperti itu. Jadi jumlah pengunjungnya itu jumlah antriannya itu hanya disiapkan 30 gitu. Yang disiapkan 30 saja. Karena dalam sekali antrian itu tidak pernah menumpuk sampai lebih dari 30 gitu ya. Jadi disediakan hanya 30 saja. Tapi dalam satu hari itu nilai di 30 itu misalkan terus berulang-ulang gitu. Misalkan datang sampai 90 pelanggan, tapi tidak pernah mencapai antrian 30 sekaligus dalam satu waktu, lebih dari 30 sekaligus satu waktu misalnya. Tidak mungkin sampai 40 antrian dalam satu waktu sekaligus gitu. Paling kalau sudah selesai dilayani satu pengunjung, maka datanglah pengunjung yang lain gitu.
Selanjutnya itu ada menggunakan array secara melingkar. Kita membiarkan sebagian bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan antrian pembungkus array yang mendasarinya. Kami berasumsi bahwa array yang mendasarinya telah diperbaiki sepanjang n yang lebih besar jumlah elemen yang sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam elemen menuju akhir antrian ini dimulai dari depan hingga indeks ny berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori big O untuk implementasi. Jadi array sirkular itu misalnya seperti ini. Sekarang antrian itu ada di F, di E. Di E ketika antrian sudah di E, maka selesai tiba-tiba di sini kan masih kosong di belakang nih. Nah, maka yang datang itu akan menyusul ke belakang. Jadi setelah itu dilayanilah yang F, setelah F G, habis G H, setelah H I, habis itu ini maju lagi, nanti eh, ini akan pindah ke sini, apa namanya, ini itu masuknya ke sini. Jadi ini maju terus dilayani ini I J K elemen, terus ini makin panjang ke belakang begitu ya, bentuknya melingkar. Nah, selanjutnya itu ada implementasi Python array, Python queue. Selanjutnya itu ada Python implementation. Secara internal kelas antrian itu secara internal kelas antrian itu memiliki 3 variabel instan berikut. Misalnya underscore data, self underscore data begitu. Instance variable. Misalnya instance variabelnya itu ada di contoh program ini itu ada underscore data, underscore size sama underscore from. Underscore data itu untuk menyimpan data gitu ya. Ya kapasitasnya tetap seperti itu, untuk menyimpan kapasitas tetapnya data gitu ya. Selanjutnya ada underscore size. Underscore size itu nilainya integer yang merepresentasikan nilai yang secara langsung tersimpan dalam antrian gitu, sebagai berlawanan dengan panjang daftar data gitu. Nah, kalau from itu dia sebuah integer bilangan bulat,
sebuah bilangan bulat yang merepresentasikan indeks antara data elemen dan data elemen pertama dalam antrian gitu. Ya, kita mengasumsikan bahwa kita menggunakan ini tuh ketika kita mengasumsikan bahwa antrian itu tidak kosong. Selanjutnya kita menyediakan selanjutnya ada beberapa aksesor berikut seperti len untuk menghitung jumlah apa namanya ini queue yang ada dalam antrian, jumlah antrian apa jumlah elemen dalam antrian. Terus ada isempty untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Lalu ada first. First itu untuk mengembalikan elemen yang ada di depan apa? Yang ada elemen pertama gitu. Elemen pertama. Mutator itu dia untuk ini mengubah fungsi untuk mengubah aksesor kan. Kalau aksesor itu kan ini dia untuk mengakses elemen-elemennya di dalam untuk melihat informasinya toh. Kalau mutator itu dia gunanya untuk mengubah, baik itu menambahkan ini NQ untuk menambahkan elemen dalam antrian atau DQ untuk menghapus elemen dalam antrian seperti itu. Ya, seperti itu untuk beberapa penjelasan yang cukup singkat sedikit. Langsung saja mungkin kita coba untuk praktikkan codingannya. Selanjutnya kita bikin dulu kelasnya. Di sini array Q isinya itu ada, kita buat dulu default capacity. Def init kita inisiasi dulu ini apa namanya instance-nya, set variabel gitu.
Oke, kita lanjut saja. Ya, di sini saya sudah buat codingannya, codingan yang cukup melelahkan, tapi it's okay. Jadi kita di sini punya sebuah kelas. Di sini kita punya sebuah kelas namanya itu ArrayQ, yang kita punya kapasitas default kapasitinya itu maksimalnya itu 5. Nah, jadi kita apa namanya nih kalau begini? Konstruktor apakah? Jadi kita punya sini kita punya instance variabel. Instance variabel itu ada data, front sama size atau ukuran yang ada gitu. Misalnya data itu awalnya array kosong, masih 0, belum ada isinya. Terus size-nya itu masih 0. Nah, terus ada front itu nilai yang paling depan atau nilai paling awalnya itu 0, belum ada gitu. Nah, terus kita untuk metode untuk mengukur jumlahnya itu kita namakan len. Kita kembalikan, kita return del size ini. Terus untuk mengecek apakah nilainya kosong atau tidak itu kita gunakan metode isEmpty, yang size-nya apabila size-nya itu sama dengan 0, berarti antriannya itu kosong ya, antriannya kosong. Nah, atau returnnya itu true. Nah, apa nanti outputnya itu true kalau kita kembalikan nilai kalau kosong. Itu first. Untuk first itu apabila nilainya kosong itu true, maka akan print out ini Q is empty. Sedangkan apabila ada datanya, maka ini menampilkan self data gitu ya. Self data bagian depan gitu, front, ini yang sudah kita buat sebelumnya. Data front, mana front? Data front ini. Data yang terdepan yang pertama kita muncul. Indeks ke terdepan gitu. Indeks ke 0 istilahnya lah kalau begitu. Habis itu kita deq untuk menghapus. Apabila kosong maka mengeluarkan peringatan kosong. Apabila tidak maka akan menjalankan yang ini, operasi ini. Answer self data sama dengan self front. Itu deq untuk menghapus. Nah, answer itu jawabannya itu yang kita pilih. Kita ambil dulu nilai terdepan, nilai front, nilai yang paling awal, nilai terdepannya. Lalu kita self data front, itu front plus 1 len self data, maksudnya
nilai terdepan itu nilai terdepannya indeks ke 0 ditambah 1 di modulus dengan jumlah data gitu. Nah, lalu kita self size-nya itu kita kurangi size-nya, misalnya yang awalnya 2 kita kurangi 1 jadi misalnya tinggal 1 untuk jumlah arraynya gitu. Kita selanjutnya itu kita kembalikan nilai return answer. Selanjutnya ada DQ, NQ untuk menambahkan nilai ini, nilai antrian. Untuk menambahkan nilai antrian, kita apabila seperti ini, maka nih self data len size self data rise 2 rise resize apa membuat kembali ukurannya datanya, jadi 2 kali panjang ukuran datanya gitu. Ukuran antrian, panjang antrian. Kalau tersedia, jika kita buat sebuah variabel misalnya file tersedia, maka NQ itu menambah ya, NQ, maka self front itu size itu size itu len self data gitu, tunggu dulu. Nah, self data file itu kita tambahkan itu dengan gitu. Terus size-nya itu ditambah jadi tambah 1 gitu. Size-nya plus 1. Resize misalnya, untuk resize itu misalnya old sama dengan itu self data. Old itu self data maksudnya self data yang awal begitu, dari awal yang belum diapa-apakan pas itu. Nah, self data itu yang baru kita buat jadi self data sama dengan non dikali kapasitas. Terus to work sama dengan self front forka in range self size dalam sebanyak ukuran, maka self data K sama dengan all work, berarti self data K itu sama dengan work, jadi nilai ini, jadi self front ya, work sama dengan 1 plus work kalian all self front seperti itu. Sini cuma ada beberapa error, cuma kita perbaiki dulu. Ini tapi ini masih ada error, entah kenapa. Kita jalankan dulu. Coba kita bikin sebuah objek. Oke, sama dengan jangan Q titik NQ NQ coba
kita print dulu queue. Oh, untuk kasus seperti ini kita coba tambahkan string, method string. Tambahkan method string. Saya kirimkan, kita buat sebuah method string, misalnya untuk operator. Join is there. Share titik data. Buat sebuah thread seperti ini. Oke, jadi ya. Tapi sini masih ada kuning-kuning. Entah kenapa. Sepertinya di sini kita belum mendefinisikan ini kuning-kuning. Jadi empty class. Nah, dia supaya tidak error lagi. Seperti ini. Sini sudah berjalan kodenya. Kita print key, kita enqueue. Oh, shibol. Support ukuran. Seperti ini. Tapi kalau kita jalankan ini, jalan. Sini ada errornya. 47. Jadi kita sudah bisa berhasil Nah, di sini kita sudah bisa tuh. Pertama kita tambahkan Q, NQ 5, lalu kita print 5, DQ akhir menjadi 0, karena kita hapus jadi kosong. Lalu sini kita ubah jadi print DQ len, Q titik len, gini kan. Kita panggil di sini len Q.
Land queue, land queue 5, land queue tapi tidak jalan. Oh sorry, kita ini harusnya di print. Land queue ini jumlahnya 1 ya. Saya rasa itu untuk kode-kodenya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menambah dan menghapus elemen, ini 4 elemen berikutnya ditambahkan ke Andre. Mengubah ukuran. Jadi sini sudah ada rumusnya seperti sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Ini ada rumus-rumusnya. Selanjutnya menyusut array indeks yang mendasarinya, sama seperti kode yang kita buat tadi. Jadi di sini pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengah ukuran saat ini. Daripada jumlah elemen disimpan dalamnya kurang seperangkat sebelumnya. Jadi jika 0 lebih kecil dari size, jika size lebih besar dari 0 dan size lebih kecil dari len, generate data segmen bagi 2, return answer. Menganalisis implementasi antrian berbasis array. NQ bit 1, EQ bit 0, Q first, Q last. Antrian berakhir ganda. DQ diucapkan dengan dek. Dek. Selanjutnya kita masuk bagian deck, double ended deck or double ended queue. DQ like data structure. DQ adalah struktur data yang mirip antrian. DQ mirip seperti queue, mendukung penyisipan dan penghapusan bagian depan dan belakang antrian. Ada tipe data abstrak DQ lebih umum dibandingkan tipe data abstrak data type. Contohnya, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Ya, gitu. Jadi misalkan kalau dalam sebuah restoran itu, misalkan mejanya sudah tidak tersedia, maka orang itu akan dikeluarkan dari antrian seperti itu. Tapi ketika
meja yang sudah tersedia, maka orang itu akan dimasukkan pada meja pertama gitu. Kemungkinan juga pelanggan berada di ujung antrian kembali menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran atau pergi gitu. Tipe data abstrak, abstrak data type the key. Ada the key didefinisikan 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 sehingga DQ D mendukung mode berikut add file first, ditambahkan ke elemen depan DQ, add elemen last. Oh, jadi DQ ini dia hampir sama dengan Q, tapi kalau DQ ini dia kita bisa memilih untuk memasukkan di depan atau di belakang, atau menghapus data di terdepan atau menghapus data terbelakang gitu. Seperti itu. Jadi begitulah kalau DQ. Menerapkan DQ array melingkar. Jadi dalam dalam DQ dalam model koreksi Python, len D collection Q number of element. Kelas DQ didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi dalam waktu. Tapi operasi terburuk waktu n jika menggunakan notasi indeks bagian tengah DQ. Penjelasan. Kita mempelajari 3 abstrak data type. Yang pertama itu tumpukan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus ada queue atau antrian yang baru saja kita kerjakan, dan DQ seperti itu. Implementasi abstrak data type ini menggunakan Python menghasilkan implementasi ini. Saya rasa cukup untuk video pengantar Python. Saya rasa cukup untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih ada non, jadi kita coba hapus nonnya.
Jadi di sini untuk tampilannya sudah bagus, kita sudah bisa berhasil menghapus elemen yang ada nolnya. Datanya sampai. Terima kasih.